Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 933 Ketakutan. Lord Cixiao melihat ke arah Dimas Wu, masih Dimas Wu yang sama seperti sebelumnya, tapi bagi Lord Cixiao, Dimas Wu yang sekarang seperti orang yang berbeda. Laut sihir yang dikeluarkan dari alisnya sangatlah menyeramkan. Tadi dirinya jelas-jelas memberikan serangan besar kepadanya, tapi sekali bertemu dengan laut sihir Dimas Wu, dirinya berubah menjadi lebih lemah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berusaha dan langsung jatuh ke tanah. Tapi kenyataan yang menyeramkan ini sangat membuat Lord Cixiao terkejut. Meskipun Lord Cixiao sudah kerasukan iblis, tapi sebagai orang yang sudah berlatih lama, membuat rasa sensif pada tubuhnya masih sangat tajam. Meskipun roh jahat dalam tubuhnya terus menusuknya dengan kejam, membuatnya ingin segera menyapu Dimas Wu dengan menggunakan serangan badai. Namun alam bawah sadarnya terus-menerus memperingatinya, jika pada saat seperti ini bertarung dengan Dimas Wu, dirinya kemungkinan akan mati. Hewan buas memiliki naluri dan intuisi yang ajam, ahli bela diri juga sama, bahkan rasa IU lebih akurat dibandingkan dengan hewan buas. Kali ini kesadaran untuk bertahan hidup Lord Cixiao sudah mengatasi gairahnya dan mengendalikan dorongan hatinya. Melihat laut sihir yang dikeluarkan oleh Dimas Wu megah dan kuat, membuat hati Lord Cixiao bergetar. Roh jahat yang kuat ini membuatnya terkejut dan juga membuatnya merasa familiar. Sama seperti dengan apa yang diberikan oleh orang IU kepadanya, IU adalah rasa takut yang keluar dari lubuk hatinya. Di bawah pengawasan Lord Cixiao yang ketat, Dimas Wu sudah membentuk ruang sihir yang besar. Dengan Dimas Wu menjadi pusatnya, roh jahat berwarna hitam itu menyebar dengan liar dan menutupi semua tempat itu dalam sekejap. Hutan neraka tersembunyi yang besar, ditutupi dengan roh jahat berwarna hitam ini berubah menjadi gelap. Lord Cixiao merasakan ada hal yang tidak baik. Dia dengan cepat mengeluarkan roh jahat dan kekuatan dalam dirinya, berdiri dari tanah, mundur ke belakang, lalu melihat ke arah Dimas Wu, dengan ketakutan berkata, "Mengapa kamu bisa memiliki artefak kuno yang murni seperti ini?" Bahaya dan ancaman besar dalam dirinya membuat Lord Cixiao takut, namun juga membuatnya tahu jelas, roh jahat yang dia hisap dari Dimas Wu malah dibuat jatuh dengan mudah oleh roh jahat milik Dimas Wu. Kali ini dia bisa merasakan roh jahat dalam tubuh Dimas Wu bukanlah roh jahat biasa, namun sebuah artefak kuno yang sangat jarang ditemui. Roh jahat ini adalah murni dan alami, bukannya roh jahat yang diperoleh karena diwariskan atau pelatihan. Hal ini sangatlah aneh. Bagaimana mungkin Dimas Wu memiliki artefak kuno yang paling murni di usia mudanya ini? Dia tidak menerima warisan, namun bagaimana mungkin dia bisa memiliki artefak kuno seperti ini? Lord Cixiao sangatlah terkejut sehingga tidak bisa memahami dan membuat kepalanya hampir meledak. Dimas Wu yang berada di tengah langit tidak memperdulikan Lord Cixiao. Dia seolah-olah mengabaikan keberadaan Lord Cixiao. Dia menutup matanya, menggerakkan leher dan lengannya, seketika suara seperti kacang goreng yang gencar. Seluruh tubuh Dimas Wu selain bagian wajah, sudah ditutupi dengan garis berwarna hitam. Garis-garis ini sangatlah rumit, misterius dan sulit dipahami, yang menunjukkan hukum yang misterius. Sebenarnya siapa kamu? Lord Cixiao seolah-olah menyadari sebuah rahasia yang membuatnya berteriak terkejut. Menurutmu? Dimas Wu perlahan-lahan membuka matanya dan berkata. Lalu dia mengangkat sebelah tangan besarnya yang penuh dengan garis berwarna hitam, yang diarahkan kepada Lord Cixiao yang berada di bawah, lalu tiba-tiba menekannya. Lord Cixiao terus melihat Dimas Wu, dia bisa melihat dengan jelas tangan besar Dimas Wu hanya menekannya saja tanpa mengeluarkan aura dan kekuatan sedikit pun. Namun Lord Cixiao langsung merasakan sebuah tekanan yang besar turun dari langit yang menekan dirinya sendiri. Membuatnya merasa ditekan dengan barang yang berat, tubuhnya ditutupi, kekuatannya ditekan, nafas dalam tubuhnya tidak bisa bergerak dengan bebas, dan gerakannya juga berubah menjadi sulit. Dia terkejut.
Bahkan Yoronfu yang berada dalam tubuh Dimas Wu juga ikut terkejut dan sangat bingung. Awalnya dia memasukkan inti jiwanya ke dalam tubuh Dimas Wu hanya untuk membantu Dimas Wu agar ada kekuatan dan bisa lanjut bertarung dengan Lord Cixiao di saat yang tepat, lalu dia juga bisa memanfaatkan keadaan ini untuk balas dendam. Hanya saja Yoronfu sangat tidak menyangka, semenjak kekuatan Dimas Wu sudah kembali pulih, dia seperti berubah menjadi orang lain, dalam seketika dia berubah menjadi sangat kuat. Dan kekuatan ini bukan berasal dari inti jiwa yang dikasih oleh Yoronfu, namun kekuatan tersembunyi dalam dirinya sudah diaktifkan, atau mungkin roh jahat dalam tubuhnya sudah kembali. Dimas Wu saat ini terlihat seperti Raja Elblis yang sangat kuat, sehingga membuat Lord Cixiao tertekan, dan kenyataan ini benar-benar membuat Yoronfu terkejut dan senang. Tentu saja alasan Dimas Wu bisa menekan Lord Cixiao hanya diketahui oleh Dimas Wu sendiri. Semenjak inti jiwa Yoronfu masuk ke dalam tubuhnya, kekuatan dalam tubuhnya berubah menjadi lebih kuat, roh jahat dalam tubuhnya juga diaktifkan, namun dia tidak berubah secara substansial, tubuhnya juga tidak langsung berubah menjadi kuat. Yang terjadi perubahan itu sebenarnya adalah Lord Cixiao. Karena dia menghisap terlalu banyak kekuatan Dimas Wu, menyebabkan aura dan kekuatannya saat ini sangat berantakan. Yang terpenting adalah energi darah Dimas Wu saat ini sudah mendominasinya, dan energi darah Dimas Wu tidak akan bisa dikendalikan oleh Lord Cixiao dengan mudah, jadi Lord Cixiao tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan bebas. Yang terpenting lagi adalah Lord Cixiao sudah menghisap roh jahat Dimas Wu yang membuatnya kerasukan Elblis. Meskipun kerasukan Elblis membuatnya menjadi lebih kuat, tapi dia tidak bisa mengendalikan roh jahat, dan arena roh jahat yang berlimpah inilah membuatnya bisa dikendalikan oleh Dimas Wu dengan sembarang. Dalam keadaan seperti ini, tidak peduli seberapa kuat Lord Cixiao, itu tetap tidak akan membantu. Saat ini Dimas Wu menggunakan roh jahat untuk menekan Lord Cixiao. Di bawah tekanan yang kuat seperti ini, membuat tubuh Lord Cixiao hampir tidak bisa menahannya lagi. Seluruh tubuhnya tegang, urat biru pada wajahnya satu persatu meledak, seluruh wajahnya membengkak dan memperlihatkan urat biru yang sangat ganas. Dia menatap tajam Dimas Wu, menggertakkan giginya berkata, "Tidak peduli siapa kamu, kamu hari ini harus mati." Setelah itu kedua mata Lord Cixiao berubah menjadi hitam. Dia seperti orang gila yang langsung mengangkat kepala ke langit dan meraung. Kekuatan dalam tubuhnya seketika seperti banjir keluar dari tanggulnya. Roh jahat dalam tubuhnya juga ikut keluar. Dia akhirnya bisa melepaskan diri dari belenggu yang dibawa oleh Dimas Wu. Setelah dia bisa bebas, Lord Cixiao tanpa ragu lagi langsung menyerang ke arah Dimas Wu dengan membawa aura membunuh yang kuat. Dimas Wu tidak cemas. Dengan datar berkata, sudah berada di dekat kematian, namun masih tidak tahu diri, lucu sekali. Setelah itu Dimas Wu bergerak dengan sembarang, mengendalikan roh jahat dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi ular roh hitam yang mematikan. Ular roh hitam yang jumlahnya tak terhingga itu mengerumuni dan menyapu ke arah Lord Cixiao. Lord Cixiao yang sedang terbang ke atas seketika langsung dikelilingi oleh ular roh hitam itu. Kekuatan Lord Cixiao saat ini meledak dan roh jahatnya keluar. Dia tanpa memperdulikan apapun langsung mengeluarkan tinjuannya yang diarahkan kepada beberapa ular roh hitam yang menyerangnya. Duar. Serangan Lord Cixiao ini sangatlah ganas. Setiap serangannya memiliki kekuatan yang mematikan. Beberapa ular roh hitam itu sekali terkena tinjuan Lord Cixiao langsung hancur menjadi debu. Dalam sekejap Lord Cixiao sudah menghancurkan 10 ular roh hitam, pukulan yang dia keluarkan semakin gila dan kuat. Dimas Wu melihat dengan mata kepalanya sendiri, serangan yang dikeluarkan olehnya ini langsung dihancurkan oleh Lord Cixiao, namun dia tidak merasa cemas, dia tetap melihat pertempuran antara Lord Cixiao dan ular roh hitam itu, namun matanya menyimpan ekspresi dingin yang kejam. Beberapa saat kemudian, tubuh Dimas Wu bergetar, roh jahat hitam yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Roh jahat itu memadat dan berubah menjadi sebuah naga air hitam besar yang meraung keluar. Naga air hitam ini hampir terlihat nyata,
Dua tandung naga itu sangatlah tajam dan keras. Kepala naga itu terlihat hidup. Sepasang mata naga itu mengeluarkan cahaya jahat dan kejam. Naga yang besar itu menjelajah di kehampaan, membuat udara meledak dan berubah. Aura naga yang kuat itu membuat orang sesak, seolah-olah seluruh dunia terasa akan runtuh. Sekali naga air hitam itu muncul, semua ular roh hitam seolah-olah mendapat panggilan darinya. Semuanya langsung berlari ke arah naga air hitam dan menjadi pasukan ular naga yang kuat. Setelah Lord Cixiao terlepas dari ikatan ular roh hitam itu, dia seharusnya merasa lega, tapi kenyataannya malah berbalik. Tidak hanya ular roh hitam saja yang tertarik dengan naga air itu, roh jahat dalam tubuh Lord Cixiao juga terasa ingin keluar dan menuju ke arah naga air itu. Daya tarik ini benar-benar di luar kendali Lord Cixiao. Dia merasa terkejut. Awalnya dia ingin menjauh dari naga air hitam dari Raja Elblis itu. Namun sebelum dia bisa kabur, naga air hitam itu sudah mengayunkan tubuh besarnya, membuka mulut besarnya dan menyerang ke arah Lord Cixiao. Ular roh hitam yang kuat itu mengikuti naga air hitam, lalu menyerangnya bersama. Formasi ini sangatlah mengerikan. Lord Cixiao seketika tenggelam dengan aura yang mematikan. Roh jahat yang berada dalam tubuhnya ini sekarang malah keluar dari tubuhnya dan diserap oleh naga air itu. Lord Cixiao pada saat ini terlihat cemas. Dia tidak tahu harus melakukan apa, dan ketika dia dalam keadaan kebingungan, naga air hitam itu membuka mulut besarnya yang menunjukkan gading itu langsung menyerang Lord Cixiao. Tanpa menunggu respon dari Lord Cixiao, naga air hitam itu langsung menggigit tangan Lord Cixiao. Satu lengan Lord Cixiao digigit oleh naga air itu hingga menyemburkan darah segar, membuat Lord Cixiao menjerit kesakitan. Naga air hitam itu sudah menggigit satu lengan Lord Cixiao. Namun dia tidak langsung menyerang ke arah Lord Cixiao lagi, melainkan dia memainkan tubuhnya dulu ke langit yang tinggi, baru dia menyerang turun ke bawah dan menyapu Lord Cixiao. Ular roh hitam yang tak terhitung itu dari awal terus mengikuti naga air hitam itu, membuat pemandangan di langit terlihat bagus seperti pelangi. Lengan Lord Cixiao yang patah itu terasa sangat sakit, sampai kepalanya juga ikut terasa sakit. Roh jahat dalam tubuhnya masih keluar yang melibatkan seluruh otot dan sarafnya. Nafas dia saat ini sangatlah kacau. Dia hampir putus asa menghadapi serangan naga air hitam ini. Namun ketika berada dalam bahaya, matanya tiba-tiba menatap tajam Dimas Wu. Dia tidak ingin terus bertarung dengan naga air hitam ini. Dia ingin mengatasi masalah ini dari sumbernya. Jadi dia yakin untuk menghancurkan Dimas Wu terlebih dahulu. Setelah itu Lord Cixiao langsung bergerak, dia langsung berubah menjadi cahaya emas yang terbang dengan cepat ke arah Dimas Wu. Dimas Wu melihat cahaya emas itu datang, tanpa berpikir lagi langsung mengangkat Heaven Demon Sword yang berada di tangannya, lalu dikibaskan kepada Lord Cixiao. Setelah pedang itu jatuh, seperti ada suara pedang yang terus berkicau di kehampaan. Sekali dilihat ada sebuah pedang yang tajam menghantam udara dan langsung menusuk Lord Cixiao. Duar. Cahaya emas dari Lord Cixiao sebelum mendekati Dimas Wu, dia sudah diserang oleh Heaven Demon Sword, lalu terdengar suara ledakan. Lord Cixiao yang sudah kehilangan satu tangan itu bukanlah lawan Heaven Demon Sword. Ketika mereka bertabrakan, Lord Cixiao langsung dijatuhkan oleh Heaven Demon Sword itu. Tubuhnya yang hancur itu jatuh ke tanah, dan pada saat ini naga air hitam itu juga sudah mengejarnya. Naga itu langsung membuka mulut besarnya dan menggigit kepala Lord Cixiao dengan ganas. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.